ini sentimennya lebih banyak yang positif kayaknya ya, sehingga masih ya. Jadi sehingga market pun lebih optimis masuk ke pasar dan penguatan pun terjadi nih di indeks harga saham gabungannya, Chef ya. Iya, kalau kita lihat begitu ya, pasar keuangan Indonesia memang terpantau cerah begitu ya pada perdagangan Kamis ini, melanjutkan penguatan pada dari perdagangan kemarin. Meskipun sedikit tapi cukup signifikan, walaupun belum menyampai 6.900 begitu. Tapi memang banyak kabar baik yang menghampiri pasar keuangan RI kemarin, mulai dari data aktivitas manufaktur yang membaik dan data inflasi yang terpantau juga melandai begitu. Kalau kata BPS ini yang mencatat inflasi tahunan pada Januari 2023 ini mencapai 5,28%. Secara tahunan ini lebih rendah daripada Desember 2022 yang mencapai 5,51%. Bahkan kalau kita lihat ini laju inflasi tahunan ini jauh lebih menurun dari titik puncak inflasi pada September 2022 sebesar 5,95%. Dan seperti yang tadi Maria katakan begitu ya, kalau kita lihat indeks kita lihat ada Nasdaq yang memang cukup signifikan naiknya 2% dan ini memang mempengaruhi sektor-sektor teknologi besar begitu ya kalau kita lihat. Nanti kita akan bahas di sektoral yang terakhir. Tapi kalau kita lihat dengan inflasi yang semakin turun begitu ya, daya beli masyarakat tentunya juga akan semakin kuat begitu ya. Ini juga bisa berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi begitu. Iya, walaupun para ekonom juga mengatakan masih akan ada berbagai event yang akan cukup mengerek inflasi, tapi dipastikan nanti kontribusi inflasi sepanjang tahun ini akan cukup baik sehingga pertumbuhan ekonomi pun juga bisa masuk ke dalam ekspektasi pemulihan di 5 sampai dengan 5,5% ya. Kita lihat nanti akan seperti apa. Nah, sekarang ke rupiah. Rupiah tadi kita mention ya, rupiah menguat dan di 14.875 ternyata hari ini, dan menguatnya juga ke beberapa mata uang utama dunia lain. Betul sekali. Kalau kita lihat mata uang rupiah juga menguat begitu ya terhadap greenback dengan data aktivitas manufaktur yang juga turut menjadi sentimen baik bagi investor. Ini tentu akan berpengaruh pada rupiah begitu. Dan kalau kita lihat S&P Global kemarin juga melaporkan PMI manufaktur sebesar 51,3 pada Januari. Ini lebih tinggi daripada bulan sebelumnya Maria yang hanya 50,8, dan peningkatan laju ekspansi atau angka di atas 50 tentu saja ini bisa memberikan sentimen positif bagi mata uang Garuda. Itu tadi beberapa responnya untuk internal kita dan cukup baik ternyata hasilnya. Tapi kalau kita lihat dari apa yang terjadi di eksternal ini juga cukup mendukung sepertinya ya, Saf. Apa aja sih yang mungkin bisa dicatat sebagai sentimen dari luar nih? Ya, kalau misalnya kita lihat begitu ya, kalau kita beralih ke Amerika Serikat begitu, bursa saham Wall Street ini juga ditutup cerah setelah Bank Amerika Serikat The Fed menaikkan suku bunga acuan sesuai dengan prediksi pasar sebesar 25 basis point ke kisaran 4,5% hingga 4,75%. Dan hal ini berarti menandakan bahwa The Fed kembali memperlambat laju kenaikan setelah sebelumnya memang sudah menaikkan 50 basis point pada Desember 2022 dan 75 basis point pada 4 pertemuan sebelumnya. Namun Maria, kalau kita lihat di sisi lain ini ada yang harus diantisipasi juga oleh pelaku pasar begitu ya, di mana memang Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa kebijakan perlu tetap restriktif untuk beberapa waktu ke depan. Ini memang dalam upaya mengembalikan inflasi Amerika Serikat di level 2%. Dan tanda bahwa akhir siklus kenaikan mungkin memang sudah terlihat Maria. Namun komite juga tetap menyatakan nih, tingkat kenaikan suku bunga mendatang masih akan tergantung dengan atau oleh begitu ya sejumlah faktor termasuk pengetatan kumulatif kebijakan moneter. Jadi memang masih tergantung pada faktor-faktor di kedepannya begitu. Jadi memang semuanya concern-nya masih tetap untuk inflasi 2%, targetnya masih ke sana. Walaupun saat ini memang level dari suku bunga di 4,5 sampai 4,75%, dan masih akan menunggu respon inflasi ke 2%, jadi mungkin kenaikannya masih akan cukup besar. Tapi mungkin sistem atau strategi kenaikannya dari The Federal Reserve ini tidak akan masif kayak kemarin misalnya 75-50 basis point, tapi mungkin pelan-pelan gitu ya, melihat dulu kondisi dari perekonomian global secara keseluruhan. Betul. Nah, kita lihat ke sektor selanjutnya, mungkin ke komoditas ya. Ini ada yang menarik karena hari ini ada yang terapresiasi juga. Ada banyak yang terapresiasi gitu ya, selain sektor teknologi yang nanti akan kita bahas begitu. Kalau misalnya kita lihat, ini penguatan emas juga nggak bisa dilepaskan dari loyonya dolar Amerika Serikat begitu. Jadi indeks dolar Amerika Serikat memang sudah melandai 0,9% ke posisi 101 begitu ya, poin 22 kemarin begitu. Dan memang kalau dilihat level tersebut adalah level terendah sejak April 2022. Dan kalau kita lihat melemahnya dolar Amerika Serikat ini juga akan membuat emas
semakin murah dan terjangkau sehingga membuat permintaan pun juga ikut meningkat. Dan kalau kita lihat, kita perhatikan dari hari sebelumnya penguatan tersebut ini memperpanjang tren positif emas yang sudah menguat 2 hari sebelumnya. Dan dalam 2 hari terakhir begitu ya, harga emas sudah melonjak di kisaran 1,45% atau nyaris 2%. Oke, menarik ya. Komoditas emasnya menguat gitu. Apakah ini juga ada tanda-tanda geopolitiknya belum selesai ya? Karena kalau kita lihat semua memang negara sedang mengkoleksi emas dan menambah permintaan emasnya. Ini ada good news, ada bad newsnya in the politic situations ya, geopolitik situations. Oke, kita ke sektor yang menarik perhatian di dalam negeri nih, Saf. Ini kalau kita lihat gitu ya, sektor teknologi melesat lebih dari 4%, tentu saja ini mengekor dari indeks Nasdaq Amerika Serikat yang melesat 2% begitu. Usai induk Facebook Meta ini berjanji meningkatkan efisiensi perusahaan. Dan kalau kita lihat begitu ya, ada GoTo, Gojek Tokopedia, Bukalapak, Global Digital Niaga, terus Digital Media Maxi, ini masing-masing ini sangat signifikan naiknya, terutama GoTo, Gojek Tokopedia yang nyaris 10%. Terapresiasi, Bukalapak 5,67%, dan kalau kita lihat selanjutnya juga 3,02% dan ini 6,42%. Kalau kita lihat Bukalapak kemarin berbanding terbalik karena satu-satunya sektor yang berada di zona pelemahan begitu, dan ini naik cukup signifikan nyaris 6%. Dan kalau kita lihat begitu ya, memang bursa Wall Street ini juga menghijau ya, karena kalau kita lihat indeks Nasdaq yang nyaris 2% membuat memang saham Tesla juga ikut naik lebih dari 4%, 4,7%, lalu Nvidia melesat 7,2%, AMD naik 12,63%, Apple juga naik walaupun belum signifikan ya, belum sampai 1%. Namun memang semuanya saham Amazon juga ikut terapresiasi nyaris 2%, Microsoft, Meta dan seluruhnya dari induk Facebook ini memang meroket 20% Maria pada saat memang post trading hours seiring memang rilis pendapatan kuartal 4 2022 yang memang ini melampaui perkiraan pelaku pasar. Wow, jadi apa yang terjadi secara global ternyata direspon juga begitu ya untuk beberapa saham-saham teknologi yang ada di Indonesia setelah mungkin kemarin sempat kehilangan opportunity, trusty juga dari investor, tapi karena ada satu yang cukup menjadi angin segar akhirnya ke bawah gitu ya, Betul sekali. Tapi ini untuk Anda yang punya happy cuan buat Anda hari ini, tapi kembali lagi di disclaimer on, kami kembalikan kepada Anda untuk memilih saham-saham yang menjadi part dari portofolio saham Anda ya. Tidak ada tendensi apapun dan ajakan untuk membeli saham manapun ya.